Seharusnya dunia itu di tangan kita, bukan di atas kita. Capek orang itu kalau gendong dunia, kesel. Tapi letakkan di tangan dunia itu, jangan di hati. Karena kalau kita letakkan dunia di hati, maka dada kita akan sesak mikiri dunia. Kenapa aku harus ngejar karir, ngejar pangkat, ngejar ini, yang semuanya akan ditinggal. Dan sebelum aku lahir, semuanya sudah dicatat. Semuanya akan ditinggal, dan semuanya sebelum aku lahir sudah dicatat. Terus kenapa kita capek-capek? Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita melihat ya, orang kalau ke masjid sama ke tempat kerja lebih semangat kemana? Ke tempat kerja. Kadang-kala subuh tidak sembahyang, kerja tepat waktu. Ada yang subuh, alhamdulillah Ustaz, subuh walaupun telat. Jam berapa sholat subuh? Tadi 6:30, alhamdulillah. Oh, subuh 6:30. Nah, alhamdulillah Ustaz, anak punya sohib tidak sembahyang Ustaz, anak masih sembahyang. Jadi dia membandingkan dalam urusan agama dengan yang lebih buruk. Kalau urusan dunia, dia membandingkan dirinya dengan yang lebih baik. Dilihat HP temannya, apa? iPhone 17. Wes tutuk jember iPhone 17. Ketika dia parkir motor, dia akan lihat apa? Motor-motor yang lebih bagus. Motor yang lebih jelek nggak dipandang sama dia. Ketika dia ngelihat rumah, dia lihat rumah yang lebih mewah. Rumah yang lebih jelek nggak dia pandang, karena dianggap orang ini tidak sukses. Yang sukses itu ini loh, pakaiannya seperti ini, mobilnya seperti ini, rumahnya seperti ini. Ahibati fillah, anak ingin antum semua buka handphonenya. Buka handphonenya sama. Yang punya handphone, yang nggak punya nggak usah buka. Buka aplikasi Qur'annya. Yang sudah download, yang belum download dulu jamaah. Masuk Quran tidak on, apa HP-nya nggak ada aplikasi Quran terjemahan. Nah, buka surat Fatir, surat nomor 35, surat Fatir, supaya paling tidak antum keluar dari sini ada yang dibawa gitu loh. Kemarin anak ikut pelatihan sertifikasi dosennya. Salah satu yang dibahas itu, orang lain itu sudah membaca dan menulis, Ustaz. Kita, bangsa Indonesia ini, masih ngomong mbek ngrungokno. Wes itu, lek kongkon ngomong, Allahu Akbar. Makanya kenapa kafe-kafe laris? Disediakan buat orang-orang ngomong mbek ngrungokno. Sedangkan negara-negara lain, dicontohkan Brunei Darussalam, itu di kampusnya itu disediakan gazebo yang di situ mereka membaca, menulis, mengkaji. Tapi kalau kita masih ngomong dan ngurung-ngurung, makanya kepingin antum membaca. Paling nggak ada yang dibaca hari ini. Ya, surat Fatir ayat 5 dan 6. Siapa yang mau baca? Nah, fadhal. Ya, berikan mic-nya Mas Ismi. Ini beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Haqqan qala nabura Fala nabura tawur taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ayat ke-6.
Inna syaitona lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka lakukanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Barakallahu fikum. Ya, kalau antum semua pulang bawa 2 ayat ini sudah cukup. Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Kita tahu manusia itu bukan penduduk bumi. Kita juga penduduk bumi. Maka jangan tertipu dengan bumi ini. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, di mana diletakkan? Di surga. Dan Allah mempersilahkan Nabi Adam untuk menikmati semua yang di surga. Yang dilarang cuma satu saja yang dilarang. Tapi ternyata memang yang menghalangi manusia dalam perjalanan menuju kepada Allah itu ada 4 hal. Yang pertama yang kita baca tadi ayatnya, dunia. Yang kedua adalah setan. Yang ketiga adalah nafsu. Nafsu itu jiwa. Yang keempat adalah hawa, kecenderungan manusia, yang akhirnya nggak nyampe dia ke surga lagi. Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke muka bumi ini. Lalu kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, petunjuk untuk pulang. Jadi kita udah dikasih peta sama Allah. Ini peta kalau diikutin, ya seperti kita sekarang ada aplikasi Google Map. Walaupun kadang-kadang menyesatkan. Ya. Tapi Allah turunkan petunjuk Al-Qur'anul Azim ini, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia akan selamat dari 2 perkara. Kesesatan dan kesengsaraan. Allah turunkan Al-Quran. Maka Allah kasih tahu kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu sama dunia. Dunia ini hanya permainan, jemaah. Kita lihat presiden kita gonta-ganti. Ganti lagi. Kita lihat rumah-rumah yang di sekitar kita. Apakah orang itu akan hidup di sana selama 100 tahun? Tidak ada. Tahu-tahu ganti lagi. Seperti anak-anak kalau main di pantai. Kadangkala anak-anak itu bikin rumah-rumahan, bikin benteng, ya, bikin macam-macam, dialiri air laut, ya, seneng dia. Setelah itu bapaknya ngomong, nak, boleh nak, pulang. Dibawa itu jemaah. Ditinggal. Wah, dunia ini akan ditinggal. Berapa kali imigrasi Jember gonta-ganti kepala. Oh, di sebelah sana apa itu? Foto-fotonya siapa itu? Berapa orang yang sudah mati atau masih hidup? Hidup semua? Hah? Sebagian sudah meninggal. Yang lainnya? Nunggu meninggal. Kita kan ngomong hidup, sebenarnya nunggu meninggal. Itu yang Allah katakan, jangan tertipu sama dunia. Bohong dunia ini. Orang yang sukses hanya main-main belaka. Kalau kita lihat, ya, orang yang main bola kemudian menang, pulang seneng, habis gitu ya selesai wis, kata dia. Dapat piala, dapat trofi, dibawa pulang ke rumahnya, dilihatin trofi itu. Kayak apa trofi? Tidak ada, kata dia. Cuma untuk dilihat. Pernah lihat trofi pemenang bola dijual di Pasar Tanjung? Pernah melihat? Itu kehidupan dunia, jemaah. Dunia ini terkutuk
Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini semuanya terkutuk dan yang ada di dalamnya terkutuk. Semua yang kita sentuh, semua yang kita lihat akan sirna. Itu pertanda tempat ini terkutuk. Antum pernah melihat ya, kadangkala ada mungkin film atau apa, orang berada di satu tempat dipegang hancur, hadid dunia. Maka Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzala, nggak akan hancur semuanya. Semua yang ada di dalam dunia terkutuk. Ada dua yang tidak terkutuk, perbuatan dan orang yang tidak terkutuk. Kalau perbuatan yang tidak terkutuk adalah zikrullah wa mawala, mengingat Allah. Kayak sekarang nih kita duduk bareng-bareng ingat Allah ya, baca Quran tadi, wa mawala, ketaatan kepada Allah, sholat, sodakoh ya, kemudian bekerja dalam rangka mencari keridhaan Allah, itu juga tidak terlaknat. Yang penting di situ ada Allahnya. Itu kalau perbuatan. Kalau orang yang tidak terkutuk itu ada dua, alimun wa muta'allimun. Kata Nabi SAW, yang pertama orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Bukan tentang yang terkutuk. Kalau ilmu tentang dunia kan ditinggal lagi. Ilmu tentang akhirat dia, ilmu yang mengantarkan dia ke surga dan menyelamatkan dari api neraka. Kalau di Jember ini ada satu orang, ini orang yang tahu satu-satunya peta menuju harta karun. Dan orang ini akan memberikan penjelasan di alun-alun Jember. Orang akan datang nggak? Orang akan berpikir, loh, aku kepingin oke. Maka dia akan datang. Maka ini orang yang alim, yang memberitahu, yang mengajarkan tentang bagaimana jalan menuju ke surga dan jauh dari api neraka. Yang kedua, wa muta'allim, orang yang mau belajar. Maka kita dalam rangka supaya tidak terkutuk, maka kita ngaji. Jadi penipu pertama itu adalah dunia. Cuma dunia ini memang menyilaukan. Nabi SAW mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini hulwah, manis dan hijau. Secara fitrah manusia, dia menyukai hal-hal yang manis dan suka memandang hal-hal yang hijau, dan itu dunia. Makanya kalau kita lihat, kenapa koruptor itu tidak ada yang miskin? Antum coba lihat. Kalau orang miskin korupsi, mungkin rakyat mengatakan, ya kesian lah, memang dia tidak punya rumah, gitu loh. Tidak punya rumah, bojo tidak punya, gitu loh. Motor tidak punya, pantas dia korupsi. Tapi rata-rata koruptor itu sudah kaya, rumahnya sudah mewah. Makanya kalau kita lihat KPK bagaimana bergerak, dilihat rumahnya, ditemukan di sini, disita barangnya, loh, iki wong wis sugih. Ini orang sudah kaya. Kalau kekayaannya itu, umpamanya dia tidak bekerja dan duduk di rumahnya, sampai mati tidak habis. Sampai mati tidak habis. Tapi karena tadi dunia ini hijau, dunia ini manis, sehingga orang terus seperti minum air laut, nggak pernah puas. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Khalifah itu artinya generasi yang akan tergantikan. Kita lihat bapak-bapak kepala kita di sana, semua tergantikan. Dan posisi antum sekarang akan digantikan orang lain. Oh iya, tapi anak akan naik ke atas. Taib, ketika antum naik ke atas, pada suatu hari antum akan mentok. Kemana akhirnya? Kuburan. Mentok. Akan diganti orang lain. Tolong itu harus kita pahami bersama. Posisi anak-anak akan diganti orang lain. Rumah anak akan ditempatin orang lain. Kalau anak mati lebih dahulu daripada istri anak mungkin akan dinikahin orang lain. Betul bapak-bapak? Enggak, Ustaz, tak kau mati bojoku. Dah iso mati. Mati di sini, enggak ada istri yang lihat suaminya mati
Terus dia, bang, aku teh melok, dah ada. Aku akan melanjutkan kehidupan ini. Maka tadi Allah menjadikan kita itu khalifah. Akan digantikan. Posisi kita pasti diganti orang lain. Fayandur kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat kalian beramal seperti apa. Pada saat kalian punya kesempatan di posisi itu, amalan kalian seperti apa? Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dengan dunia dan hati-hati dengan wanita. Oh, kenapa kau dikasih sitar ini? Iya. Kenapa toiletnya perempuan sama laki-laki dibedakan? Oh, ini bias gender, Ustaz. Kita harus kesetaraan. Toilet bareng-bareng. Bagaimana bapak-bapak? Mau bareng-bareng? Kalau bapak-bapak siap, Dron. Bapak-bapak siap. Lu tadi. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati sama dunia, hati-hati sama perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Yahudi itu rusak gara-gara perempuan. Itu kata Nabi SAW. Awal fitnah yang merusak itu mereka. Maka kita disuruh berhati-hati. Ahibati fillah. Terus sikap yang tepat seperti apa menghadapi dunia ini? Kalau tema kita jangan diperbudak sama dia. Iya, seharusnya dunia itu di tangan kita. Bukan di atas kita. Capek orang itu kalau gendong dunia, kesel. Tapi letakkan di tangan dunia itu. Jangan di hati. Karena kalau kita letakkan dunia di hati, maka dada kita akan sesak mikiri dunia. Kenapa kalau kita perhatikan doa sebelum tidur dan doa setelah tidur, bangun tidur ya. Doa sebelum tidur dan doa bangun tidur itu mengingatkan kita tentang kehidupan dunia ini. Bismikallahumma ahya wa amut atau amutu wa ahya. Dengan namamu aku mati ya Allah. Iya, aku teh mati ya. Besok ada rapat, belum tentu aku hidup loh. Besok ada transaksi loh, belum tentu aku hidup. Bangun aja belum tentu. Besok wallahu a'lam. Hari ini aku hidup dan hari ini aku mati. Kalau Allah tentukan hal itu. Ketika bangun tidur, apa yang dibaca? Nah, iya, Mas ini baca apa tadi bangun tidur? Kasih mic-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelahnya baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, sebelahnya lagi. Belakangnya. Kok bodoh kabeh ini? Sepakat memang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masya Allah. Iku duane. Jadi doanya itu betul, alhamdulillah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin betul. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, memuji Allah. Tapi ada yang berkaitan dengan hidup kita. Alhamdulillahilladzi ahyani atau ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kami, menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah kami akan dihimpun. Aku teh mati ya, supaya ketika antum nih teman-teman berangkat ke tempat kerja tahu aku kita mati. Kenapa aku harus ngejar karir, ngejar pangkat, ngejar ini yang semuanya akan ditinggal, dan sebelum aku lahir semuanya sudah dicatat. Dua, semuanya akan ditinggal dan semuanya sebelum aku lahir sudah dicatat. Terus kenapa kita capek-capek? Itulah dunia yang membuat orang tertipu, dan Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian diperdaya oleh kehidupan dunia ini. Dunia ini seperti perempuan tua renta, ajuz, perempuan tua renta yang di make up oleh make up artis itu. Iya, antum pernah ngelihat ada sebagian yang sama istrinya lupa. Dia lihat bojone sapa itu? Lali Mas. Karena dia di make up sama
Wah, berapa banyak orang yang tua, hitam, yang nggak cantik, di make up itu jadi glowing. Pertanyaannya, berapa lama dia glowing? Sebentar, habis gini dihapus. Ketika dihapus, oh kayak gini, na'udzubillah, ini rahim ternyata. Itulah dunia. Kita akan mengatakan na'udzubillah minad dunya al-fatinah. Ternyata aku tertipu dengan kehidupan dunia. Tapi sudah selesai. Itu akan terjadi kapan? Tatkala kita mati, baru akan sadar. Maka kalau bicara bagaimana menyikapi dunia yang menipu ini, Nabi alaihi salatu wassalam pernah menepuk pundaknya Abdullah bin Umar. Tepuk. Lalu beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang asing, antum ini di sini ngurusin orang asing. Berapa lama izin tinggalnya? Apa ada istilah yang 5 tahun, kitas terus mati? Oh enggak sih, belum ada proses untuk mati sih. Iya. Kita lihat orang asing itu adalah orang yang dia nggak akan tinggal menetap di tempat indah. Saya cuma sebentar. Apalagi kalau turis yang hanya visanya 4 bulan umpamanya. Dia tahu saya cuma 4 bulan, nggak kepingin punya rumah apa. Antum kan banyak duitnya gitu. Buat apa saya punya rumah di Jember? Saya ini turis. Nih izin tinggal saya cuma 4 bulan. Nggak kepingin beli mobil. Loh, buat apa beli mobil? Saya sewa aja. Rumah ngontrak, kata dia. Motor ngontrak aja, sewa, kata dia. Itu yang 4 bulan. Yang 1 bulan apalagi? Apalagi cuma 7 hari. Jemaah haji Indonesia yang berangkat haji, berapa lama di sana? 40 hari ya. Kalau antum nyambangi jemaah haji, tanyai, Pak, enggak beli rumah di Mekah sana? Kira-kira antum enggak disawat bik gelas? Ya apa lo? Aku di petang puluh dino tuh koma. Ya enggak lah di hotel di sana, kata dia. Loh iya, di Madinah 8 hari. Enggak tuh koma di Madinah. Astagfirullahaladzim, mikir lu. Cuma ulum dino. Kita di dunia itu tidak sampai sehari jemaah. Oh iso. Makanya Allah katakan nanti ketika hari kiamat, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nanti ketika kiamat terjadi, orang akan tahu ternyata hidupan dunia itu cuma ya sore atau pagi. Enggak sampai sehari. Dan memang 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun. Kata Allah Azza wa Jalla. Kalau antum baca Al-Quran, Allah mengatakan, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun perhitungan manusia. Siapa yang hidup 1000 tahun? Makanya Nabi SAW ketika beliau tidur di atas tikar, kemudian tikarnya itu membekas di lambung Nabi SAW. Ada garis-garisnya. Ini bedanya kasur kita sama kasur Nabi SAW. Kalau kasur kita bangun membekas kita. Jadi ada bekasnya manusia di atas. Tapi kalau kasur Nabi SAW itu membekas di tubuh Nabi SAW. Umar nangis. Ngelihat orang yang paling dicintai Allah, orang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, hidup susah gitu. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, Kaisar Romawi dan Kisra itu sebutan Raja Persia. Mereka hidup bergelimangan harta, dalam kemewahan, dalam kenyamanan. Wa anta ya Rasulullah, dan engkau seperti ini, engkau utusan Allah. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, mali walid dunya, apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalan aku dengan dunia ini adalah seperti seorang pengendara, seorang musafir.
yang naik ontanya atau naik kudanya, dia berhenti di rest area, di bawah pohon istirahat, singgah sebentar. Tsumma raha wa tarakaha. Kemudian musafir itu akan pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Baik, apakah memang benar seperti itu? Coba kita hitung. Nabi SAW hidup di dunia ini, di atas bumi ini berapa tahun? 63. Baik, hidup di alam barzakh sana berapa tahun sampai hari ini? Hitung jemaah. 1400 berapa? Betul. 1400 berapa? Jemaah. Nabi SAW meninggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sekarang tahun 1447. Berarti beliau di alam barzakh, di perutnya bumi ini selama 1436. Bisa dibayangin? Betul, sebentar. Fir'aun. Kalau antum baca sejarah Fir'aunnya Nabi Musa, artinya Fir'aun yang berjumpa dengan Nabi, karena Fir'aun ini sebutan buat raja Mesir, Kaisar sebutan buat raja Romawi, Kisra sebutan buat raja Persia, Najasyi sebutan buat raja Habasyah, Fir'aun sebutan buat raja Mesir. Fir'aunnya Nabi Musa itu cuma 100 tahun umurnya, jemaah. Nggak menikmatin juga dia. Dia disiksa. An-naru yu'raduna ala. Nah, an-naru yu'raduna ala. Mereka ditampal ke apa? Dipaparkan neraka kepada mereka sejak mati. Itu sampai hari kiamat. Dan sudah lebih 3000 tahun. Maka sebentar. Tadi kalau menyikapi dunia ini, sikapilah tadi seperti gharib, orang asing. Yang cuma sebentar, atau yang lebih tepat, au abiru sabil. Abiru sabil ini mungkin tepatnya diterjemahkan orang yang sedang transit. Orang asing itu kadangkala seneng akhirnya menetap. Orang asing itu, dia tahu dia dapat izin tinggal cuma 1 tahun ya. Tapi kadangkala dia seneng ngurus bagaimana supaya anak bisa tetap di sini. Yang lebih tepat, engkau menjadi orang yang transit. Ketika jemaah umroh ya, teman-teman mungkin berangkat umroh ya, Jakarta, Dubai, Mekah, Jeddah ya, Jakarta, Dubai, Jeddah. Disebutkan di Dubai kita hanya akan berhenti 12 jam. Biasanya boleh keluar dari bandara, ngeliat Burj Khalifah ya. Waduh, kepingin tinggal di sini. Kata tour leadernya, Mas, jam 12 kita berangkat. Berangkat lagi ke mall ya. Lihat Ferrari dijejer di sana. Ya Allah, kepingin satu anak. Mas, kita mau berangkat. Kita mau berangkat. Maka kita orang yang transit itu selalu sering melihat jam. Terus dia berhenti dengar suara juga. Pesawat ini, oh bukan. Pesawat ini, oh bukan. Itu orang transit. Kenapa? Karena dia takut waktunya berangkat dia nggak ada di situ. Akhirnya ketinggalan pesawat. Ruwet urusannya. Makanya kita sering di dunia ini dengar, apalagi sekarang dengan adanya mikrofon ya. Subuh-subuh kadang-kala anak di perumahan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, sopo sing budal di sini? Fulan. Nanti suatu hari akan ada sebutan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia, nama kita disebut, jemaah. Kenapa? Ya kita memang transit di sini. Maka orang transit itu tidak mikir untuk bawa barang banyak. Enggak, anak transit soalnya harus bawa barang nanti pindah, enggak, sudah.
Terus gimana? Ana beli barang atau ana kirim barangnya. Maka itu yang seharusnya dilakukan di dunia ini. Boleh punya rumah di dunia, tapi ketahui rumah antum nggak lama. Motor antum akan ditinggal. Bagaimana antum punya motor di sana? Bagaimana antum punya rumah di sana? Ada seorang ayah. Waktu ana sampai jam 2 menit lagi ya, iya. Ada seorang ayah di Solo. Ana diceritai sama orang tua di Bondowoso. Ayah ini setiap beli sesuatu selalu dia beli 2. Sampai uang belanja di rumahnya 2. Kalau sebulan habis 5 juta, 5 juta dikasihkan ke istrinya, 5 juta dikasihkan ke pesantren atau ke anak yatim. Beli baju selalu 2 dia, buat dia dan buat orang. Sampai beli mobil 2 aja. Anaknya protes ketika beli mobil. Ayah beli mobil. Oke lah kalau baju 2, makanan 2, oke. Kalau mobil, ya mungkin anak-anaknya lah dikasihkan, jangan dikasihkan orang gitu, seperti itu. Kata sang ayah mengatakan, nah abah ini bukan hanya ingin naik mobil di dunia, abah kepingin naik mobil di akhirat sana nanti. Nah, ini mobil bakal ayah tinggal, harta ayah akan ditinggal semuanya, kalian yang akan bagi-bagi nantinya. Tapi bagaimana ayah punya bekal di sana? Dan Allah sebutkan ya, ketika orang ini mati, yang dia inginkan sedekah. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang itu akan mengatakan, wahai Rabbku, undur umurku sedikit saja. Dia kepingin apa? Fa as-saddaq, aku pengen sedekah. Maka di antara cara kita itu untuk menghadapi dunia ini, perbanyak sedekah dari hasil yang baik. Setiap dapat gaji, pikirno omanya ana di akhirat. Istri loh, ana kepingin punya istri juga di akhirat gitu loh, bukan cuma di dunia. Ini yang bujangan-bujangan. Bagaimana antum berusaha untuk memperbanyak sedekah? Dan usahakan bicara sedekah ini sudah punya perjanjian sama diri kita. Contohnya, pokoknya anak akan sedekahkan 10% gaji anak. Bukan zakat ya. Kalau zakat 2,5% dan itu setiap tahun. Setahun sekali baru wajib zakat. Tapi ini sedekah. Gajinya 2.200.000 anak sedekahkan. Saya bukan sedekah, nabung jemaah. Bicara sedekah kan kita berpikir hilang uang, enggak hilang. Maka usahakan seperti rutin, lama-kelamaan kecintaan kepada dunia itu akan luntur. Kita akan berpikir seharusnya sedekahnya lebih banyak. Kenapa? Karena anak akan ke sana. Semakin tua umurnya, iya ya. Anak belum punya rumah di sana. Kalau pengen punya rumah di surga, salah satunya adalah membangun masjid. Sedekah masjid 2.000. Beli pulsa tiap hari, entah berapa dia lakukan. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia, jangan tertipu dengan syaitan yang menghalangi kita, jangan tertipu dengan nafsu kita yang selalu membisikkan keburukan, jangan tertipu dengan kecenderungan kita. Kenapa handphone itu macam-macam modelnya? Karena manusia punya kecondongan, walaupun dia nggak butuh dia akan beli. Maka tahan diri kita, usahakan kita memikirkan akhirat kita juga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum.